kamu beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang kamu ajarkan ialah perintah manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, saya berharap bahwa sebelum mendengarkan homili ini, saudara-saudari sekalian sudah membaca Injil pada hari Minggu ini yang diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8, ayat 14 sampai 15, ayat 21 sampai 23. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Markus hari ini menampilkan pertemuan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan Yesus. Yesus dituduh membiarkan murid-muridnya melanggar peraturan atau adat istiadat Yahudi yang mereka junjung tinggi. Kita manusia memang membutuhkan pegangan berupa adat istiadat yang tentu menolong kita untuk menghayati hidup ini. Hal ini berlaku juga untuk melaksanakan hidup keagamaan kita. Ketentuan semacam itu memang penting agar hidup keagamaan dihayati secara teratur. Yesus sama sekali tidak menentang adat istiadat itu. Yang ditentang oleh Yesus ialah formalisme agama. Ketika ditanya oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mengapa murid-murid Yesus tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang? Yesus menjawab, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus melanjutkan, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Saudara-saudari yang terkasih, formalisme agama adalah virus sosial yang paling berbahaya sekarang ini, yakni pemahaman beragama yang terjebak pada bentuk atau form semata, seperti ritual dan aturan-aturan yang sudah ketinggalan zaman. Orang lalu sibuk mengikuti aturan berdoa atau aturan moral yang dibuat ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu tanpa paham isi dan tujuan sebenarnya. Ia lalu cenderung untuk tidak toleran terhadap perbedaan, bersikap fanatik dan radikal. Saudara-saudari terkasih, formalisme beragama berakar pada setidaknya 5 hal. Yang pertama, ia berakar pada kesalahpahaman tentang makna iman dan agama. Semua ajaran agama selalu lahir dalam keadaan zaman tertentu. Jika ingin diterapkan di zaman yang berbeda, ia membutuhkan penafsiran lebih jauh yang berpijak pada pemahaman akal sehat serta hati nurani yang bersih. Formalisme agama persis mengabaikan hal ini. Yang kedua,
Formalisme agama berakar juga pada kemalasan berpikir. Sudah seringkali terjadi di dalam sejarah manusia bahwa agama digunakan sebagai pembenaran untuk kemalasan berpikir. Orang tidak mau lagi berpikir kritis, rasional, logis, dan sistematis. Mereka hanya mengikuti tradisi yang sudah ketinggalan zaman tanpa berpikir sama sekali. Yang ketiga, formalisme agama juga sering digunakan sebagai pembenaran untuk mengumbar nafsu dan kerakusan. Orang mengutip aturan-aturan kuno beragama guna membenarkan perselingkuhan dan korupsi. Seolah-olah maling dan tukang selingkuh menjadi orang suci ketika mampu mengutip ayat-ayat suci tertentu. Pada titik ini, agama melepaskan keluhurannya dan berubah menjadi alat bantu pembenaran nafsu dan korupsi. Yang keempat, formalisme agama juga berakar pada keinginan untuk menindas orang lain. Ajaran-ajaran agama digunakan sebagai pembenaran untuk menindas hak-hak asasi orang lain. Kelompok minoritas, baik ras, ideologi, agama, maupun orientasi seksual kerap kali menjadi korban. Formalisme agama menciptakan perpecahan yang akhirnya berujung pada konflik berkepanjangan di dalam masyarakat. Yang kelima, orang mengikuti ajaran sebuah agama secara buta, seringkali karena kerinduan untuk masuk surga serta menghindari neraka. Mereka berharap jika semua aturan agama diikuti tanpa tanya, mereka akan mendapatkan hadiah surga dan terhindar dari siksa neraka. Anggapan ini jelas merupakan kesalahpahaman mendasar tentang kehidupan. Yang disebut sebagai neraka dan surga bukanlah sebuah tempat seperti yang kita bayangkan di dunia ini. Jika kita hidup penuh kemarahan, kebencian, dan iri hati, maka kita sudah hidup di dalam neraka. Penderitaan batin dan fisik akibat iri hati dan benci amatlah besar. Sebaliknya, jika kita hidup dalam kedamaian, belas asih, serta pemahaman yang tepat tentang jati diri kita sebenarnya, maka kita sudah hidup atau sudah berada seperti di surga. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita bisa lakukan untuk menghindari diri dari formalisme agama ini? Yang pertama, ketika beragama, kita mesti belajar sampai ke inti dari agama tersebut. Kita tidak bisa hanya sekedar mengikuti apa kata guru agama. Kita juga tidak bisa secara buta mengikuti aturan-aturan maupun ritual yang ada tanpa paham akan makna sejarah serta metafisisnya. Jika itu dilakukan, kita justru akan jatuh pada kesesatan dan merugikan diri sendiri serta orang lain. Yang kedua, agama harus menjadi sebuah pengalaman iman, yakni persentuhan langsung dengan Sang Pencipta. Di banyak negara, agama kerap kali hanya menjadi bagian dari mental kerumunan. Artinya, orang beragama hanya sekedar mengikuti tradisi dan kecenderungan masyarakat demi menemukan rasa aman semu. Pola semacam itu akan dengan mudah terjatuh ke dalam formalisme agama yang banyak membawa kesesatan dan kerugian di dalam hidup bersama.
Yang ketiga, hidup beragama harus juga menjadi sebentuk pencarian. Agama tidak boleh menjadi sekedar warisan orang tua yang diikuti secara buta. Agama sebagai pencarian akan membawa orang pada spiritualitas hidup yang mendamaikan dan membahagiakan. Sebaliknya, ketika agama hanya dilihat sebagai warisan dari orang tua dan masyarakat, orang akan dengan mudah jatuh ke dalam kesesatan berpikir yang membawa banyak petaka. Yang keempat, tadi itu yang ketiga, ini yang keempat. Gerakan sosial melawan segala bentuk formalisme agama haruslah dilakukan. Mengangkat agama ke tempat seharusnya, yakni sebagai spiritualitas hidup. Aturan-aturan dan ritual beragama digunakan untuk menciptakan hidup bersama yang penuh belas asih dan kedamaian. Selebihnya, orang bergerak ke ranah kesadaran atau awareness yang menjadi inti dari spiritualitas. Hidup dengan kesadaran dari saat ke saat, serta tidak terbawa arus pikiran dan emosi yang datang sesaat, adalah inti terdalam dari spiritualitas. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu.